Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kepada ketua kelas silahkan siapkan dan pimpin doa sebelum belajar. Istaidu Wastaiduna Iqra'u basmalah wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sefalkal. Sebelum kita mulai belajar, Ustaz cek kehadiran, Ustaz absen satu persatu. Aditya Fahri, Hadir. Aulia Azman Alwafi. Ustaz, Aulia, nampak letih sudah sarapan dulu ya? kami puasa kami. Oh, puasa ini. Oh, sahur tadi pantas kelihatan agak apa ya? Agak letih. Meskipun puasa, antum tetap harus semangat. Muhammad Zaidan. Di lomba jaga olahraga. Lomba apa Zaidan? Lomba futsal. Sal, tingkat apa nih? Lomba Kemudian juara ya? Iya. Wildanul Ikram. Kita kata di pertemuan pertama ini, insya Allah kita akan belajar tentang latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa takdim. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan pertama di kelas 11. Jadi kalau kita lihat tujuan pembelajarannya adalah antum mampu dan bisa menganalisis latar belakang peristiwa tahkim sehingga nanti muncul aliran-aliran kalam. Maka untuk mengantarkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini, Ustaz akan melihatkan sedikit atau sekilas video tentang peristiwa tahkim kepada antum. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan berdiskusi tentang beberapa hal. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama nanti bagaimana akidah di zaman Nabi, akidah di zaman Khulafa Rasyidin, akidah di zaman dinasti Umayyah, akidah di zaman dinasti Abbasiyah, akidah setelah dinasti Abbasiyah. Di slide berikutnya kita akan mendiskusikan pelajaran kita hari ini. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, mulai dari akidah di zaman Nabi, akidah di masa Khulafa Rasyidin, akidah di zaman dinasti Umayyah, akidah di zaman dinasti Abbasiyah, akidah setelah dinasti Abbasiyah, dan satu lagi adalah tentang peristiwa akhir. Kepada antum setelah ini silahkan duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Masing-masing kelompok membahas tugas yang sudah ditetapkan. Silahkan duduk di kelompok masing-masing. Oke, untuk kali ini kelompok kita membahas tentang akidah di zaman Nabi. Jadi, apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Kalau menurut anak, akidah di zaman Nabi itu aman lah kayak gitu. Jadi karena masih petuahnya masih turun, jadi Nabi aja langsung menunjukkan gitu. Kalau ada masalah langsung jawab sama Nabi pakai wahyu. Terus Nabi juga melarang kita bertanya yang akan membuat kita rusak akidah gitu. Jadi sekarang kelompok kita tuh mendiskusikan tentang masalah akidah pada zaman Khulafaur Rasyidin. Kira ada tak yang bisa memberikan pendapat? Jadi pada zaman Khalifah Rasyidin itu sudah muncul masalah akidah. Contohnya pada masa Utsman bin Affan yang menyebabkan terjadinya peristiwa terbunuhnya Utsman yang disebut dengan Fitnatul Kubra. Kelompok berapa nih? Dua. Apa pembahasannya? Masalah akidah zaman Akidah. Khulafaur Rasyidin. Akidah di zaman Khulafa Rasyidin. Yang paling besar peristiwa atau masalahnya di zaman Khalifah siapa? Lanjut ya. Kita akan. Jadi di kelompok kali ini kita akan bahas tentang akidah di masa Daulah Umayyah. Jadi apa pendapat kalian?
Kalau menurut Ana, setahu Ana, seingat Ana, di zaman Umayyah ini ada terjadi dua aliran, Jabariyah sama Qadariyah. Dan di masa Umayyah ini ada pula imam yang karismatik namanya Imam Hasan Al-Basri. Jadi kita akan membahas tentang masalah akidah di zaman dinasti Abbasiyah. Dari kalian ada yang tahu nggak apa aja masalah akidah di zaman ini? Nah, jawab. Menurut tadi buku yang Anda baca, masalah pada akidah di zaman Abbasiyah yaitu banyaknya orang masuk Islam pada zaman Abbasiyah dan dari mereka banyak juga yang menerjemahkan filsafat ke dalam bahasa Arab. Karena menerjemahkan filsafat tersebut ke dalam bahasa Arab, mereka mengutamakan logika daripada wahyu, dan muncullah aliran yang bernama Mu'tazilah yang mengedepankan logika daripada wahyu. Jadi kita tuh kan dapat tentang akidah Islam setelah Daulah Abbasiyah. Jadi menurut gue semua, teman-teman semua, apa pendapat anda tentang Daulah akidah Islam setelah Daulah Abbasiyah ini? Karena di dalam buku ini muncul seorang ulama yang mengkritik paham Asy'ariyah dan Maturidiyah yang masih menggunakan logika. Dia adalah Ibnu Taimiyah yang akan menunjukkan akan Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang peristiwa tahkim. Apakah Anda bisa membantu menjelaskan? Oke. Jadi peristiwa tahkim itu merupakan penyelesaian dari perang sipil. Akan tetapi peristiwa tersebut tidak memuaskan oleh dua pihak, sehingga terbagi menjadi 3 golongan. Pertama ada Syiah. Syiah itu adalah golongan yang tetap mendukung Ali. Yang kedua adalah Khawarij. Khawarij itu adalah golongan yang merasa kecewa dan memisahkan diri. Yang ketiga golongan Muawiyah yang tetap mendukung Muawiyah. Ini sudah selesai semua diskusinya. Hasilnya sudah dapat ya? Maka sekarang hasil diskusi kita tampilkan, kita presentasikan ke depan. Maka dipersilakan kepada masing-masing kelompok diwakili oleh satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi. Boleh dikatakan pada zaman Nabi itu tidak ada masalah dalam akidah, karena jika ada persoalan, sahabat akan langsung bertanya kepada Nabi dan Nabi akan menjawab dengan wahyu. Dan karena Nabi juga melarang bertanya hal yang akan menimbulkan konflik beragama. Di zaman Utsman muncullah konflik yang dimana membuat Utsman terbunuh. Nah, di konflik itu dinamakan Fitnatul Kubra. Pada masa Umayyah muncullah 2 aliran sesat yang bernama Qadariyah dan Jabariyah. Dan di pada masa Umayyah ini juga muncul seorang ulama yang karismatik yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Pada masa zaman Abbasiyah itu banyak orang yang masuk Islam. Kemudian penerjemahan filsafat itu ke dalam bahasa Arab, dan juga muncullah aliran baru yaitu namanya Mu'tazilah. Setelah dinasti Abbasiyah muncul Imam Ibnu Taimiyah yang mengkritik Asy'ari dan Maturidiyah. Jadi setelah peristiwa tahkim ini menyebabkan umat Islam terpecah menjadi 3 golongan karena ketidakungtumannya di berbagai pihak. Golongan pertama adalah golongan Syiah yang tetap mendukung Ali walaupun dalam peristiwa tahkim dia kalah. Kelompok kedua Khawarij yang kecewa terhadap kedua kelompok lainnya sehingga memisahkan diri. Dan kelompok terakhir Muawiyah yang mendukung Muawiyah. Alhamdulillah selesai diskusi, selesai presentasi. Ustaz berikan apresiasi kepada antum. Hasil diskusinya mantap. Hasil diskusinya keren. Aplaus kita bersama. Satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa tahkim kemudian lahirnya aliran kalam ini mengajarkan kepada kita bahwa konflik itu bisa melahirkan perpecahan. Maka agar kita terhindar dari perpecahan, agar kita selalu bisa bersatu, kita berusaha untuk selalu menghindarkan diri dari yang namanya konflik.
Sekarang satu silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait materi yang kita sampaikan hari ini. Ada yang bertanya atau sudah paham semua? Sudah. Mantap. Keren. Alhamdulillah telah selesai pelajaran kita hari ini. Saya ingatkan kepada antum semua agar tetap membaca, agar tetap mengulang pelajaran ketika balik asrama. Dan satu lagi yang diingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan tadi. Terakhir kepada ketua kelas, silahkan disiapkan dan berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Istaidu. Iqrawam dalam doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.